Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali dalam suasana bahagia Natal ini berjumpa dengan saya, Beni Siowarjaya. Seringkali dalam suasana Natal, orang suka bilang Yesus datang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalimat ini tentu sudah tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen, terutama dalam perayaan Natal seperti saat ini. Atau kita sering mendengar, aku tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku. Saya rasa hampir semua orang Kristen merasa sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus oleh peristiwa baptisan. Dan merasa sudah tinggal dalam diri. Dan merasa Yesus sudah tinggal dalam dirinya karena baca ayat tubuhmu bait Roh Kudus. Wow, dulu saya baca ayat tubuhku, ayat Roh Kudus, saya merasa benar-benar Tuhan sudah tinggal dalam diri saya. Waktu saya dibaptis selam, saya juga yakin banget bahwa saya sudah tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan Yesus tinggal bersama kita? Kita suka baca ayat, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Lalu bagaimana kita membuktikan kita sudah tinggal di dalam Tuhan, tinggal bersama Tuhan? Apa alat verifikasinya? Bapak, Ibu, Saudara, seringkali orang berpikir saat berdoa, saat berada di ruang ibadah, itu berarti dia sedang tinggal di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kalau saat tidak di ruang doa atau saat tidak berdoa? Apakah orang ini masih tinggal di dalam Tuhan? Kalau pengertiannya tinggal di dalam Tuhan itu hanya saat berdoa. Saat lagi di mall misalnya. Sedang nonton bola misalnya, lagi musim Piala Dunia ini. Kondisi saat kita sedang emosi misalnya, lagi marah misalnya, karena keadaan tertentu. Atau saat kita sedang bergembira oleh karena tertentu. Benarkah kita sedang tinggal di dalam Tuhan? Sebab ada orang yang bergembira, tapi Tuhan tidak bergembira. Bisa saja. Ada orang yang sedang marah-marah, tapi Tuhan tidak ingin orang itu marah-marah. Nah, seharusnya pembuktian kita tinggal di dalam Tuhan tidak hanya ketika kita berada di ruang doa saja. Tidak hanya ketika kita di ruang ibadah saja. Dan memang faktanya seringkali fisik kita di ruang gereja, tapi pikiran kita tidak di ruang gereja. Fisik kita sedang kelihatannya berdoa, tetapi pikiran kita tidak connect sama Tuhan. Ada orang yang fisiknya di mall, tapi pikirannya berdoa. Ada yang sedang berdialog dengan Tuhan. Ada orang yang fisiknya sedang marah-marah tapi pikirannya terus berdoa, Tuhan tolong aku menguasai diriku. Ada. Mana yang disebut tinggal di dalam Tuhan kalau begini? Keadaan kita tinggal di dalam Tuhan seharusnya tampak dari perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita tinggal di dalam Tuhan seharusnya tampak dari tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Ini yang benar. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seharusnya ada keseriusan, ada kesungguhan kita untuk menemukan irama Tuhan. Nah, saya pakai kata menemukan irama Tuhan, yang dimana kita tinggal bersama Dia. Orang yang tinggal di rumah mertua, dia harus tahu selera mertuanya. Dia nggak boleh suka-suka dia, apalagi dia belum punya uang yang cukup untuk punya rumah pribadi, tapi dia sudah menikahi anak gadis seorang pria yang galak. Dia harus menemukan irama mertuanya. Dia tidak boleh sembarangan. Kalau dia perokok, mertuanya tidak merokok, dia tidak boleh ngerokok dalam rumah. Dia pasti harus pergi jauh-jauh, kalau enggak habis dia. Orang yang tinggal di asrama, anak-anak yang sekolah S1 teologi yang tinggal di asrama, harus menemukan aturan dan irama hidup di asrama itu. Nah, kalau kita bilang kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga harus menemukan irama Tuhan. Bukan irama suka-suka kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, ini alat buktinya Bapak Ibu. Ini alat verifikasinya bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Apa itu? Berbuah banyak. Buah apa? Buah kehidupan tentu. Buah Roh Kudus, buah hidup kudus, buah hidup suci,
buah hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, kalau kita bilang kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus membuktikan melalui buah yang dihasilkan. Kata tinggal di sini dalam Yohanes 15 ayat 5, Alkitab menggunakan kata meno dalam bahasa Yunani yang berarti abide, continue stay. Artinya tinggal terus-menerus, tinggal menetap, tinggal secara permanen. Kalau orang Kristen hidupnya kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak, minggu ke gereja, hari lain berdosa, malam berdoa, siang berdosa, kadang taat, seringnya enggak. Pertanyaannya, orang begini kira-kira tinggal di dalam Tuhan secara permanen enggak? Secara meno enggak? Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus berkata, tinggal di dalam aku itu tinggal secara permanen, meno. Bapak, Ibu, Saudara, kita sering berada di zona ini. Kita bilang kita Kristen, kita bilang kita tinggal di dalam Tuhan, tapi tindakan kita dan perkataan kita tidak menunjukkan buah nyata bahwa kita ada di dalam kawasan otoritas Tuhan. Dibuktikan dengan cara kita nggak taat sama Tuhan loh. Orang yang tinggal di dalam Tuhan tentu dia menyadari bahwa dirinya sepenuhnya ada dalam kawasan otoritas Tuhan. Jadi segala tindakannya, perkataannya, pikirannya sudah tidak bisa suka-suka dirinya sendiri. Dia harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan karena tinggal dalam kawasan otoritas Tuhan. Contoh tadi, orang yang tinggal di rumah mertua, dia harus menemukan irama mertuanya, lalu dia menyesuaikan. Contoh lain lagi, seorang asisten rumah tangga yang diambil dari suatu yayasan. Dia ditebus, hidup di dalam kawasan otoritas para ibu-ibu rumah tangga di rumah. Asisten rumah tangga ini udah gak bisa suka-suka dirinya sendiri. Nah, kita ini ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Ditebus dari kuasa gelap. Oleh karena itulah ada peristiwa Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tebus kita. Kita udah gak bisa suka-suka dengan diri kita sendiri. Kita ada di kawasan otoritas Tuhan. Karena kita klaim diri kita tinggal di dalam Tuhan. Harus terlihat dari tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Bukan terlihat dari berapa seringnya engkau ke gereja. Bukan terlihat dari berapa seringnya engkau berdoa. Apalah artinya engkau sering ke gereja, engkau sering berdoa, tapi tindakanmu tidak menunjukkan engkau berada di bawah otoritas, kawasan otoritas Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang menyadari dirinya tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang berjalan seiring, seirama dengan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 25, berjalan seiring, seirama, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya itu stoikeo, berjalan seiring, seirama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan pada saat yang berbahagia ini, kita memberi diri kita dipimpin oleh siapa? Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bersikap di tempat kerja kita? Bagaimana kita bersikap terhadap pasangan hidup kita? Bagaimana kita bersikap terhadap rekan-rekan sepelayanan kita? Bagaimana kita bersikap terhadap bawahan kita, terhadap atasan kita di kantor? Kepada siapa kita dipimpin? Kalau orang Kristen memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuduslah hidupnya. Maka banyaklah buah kehidupan yang dihasilkan oleh ranting yang tinggal atau terhubung kepada pokok anggur itu. Sebab tadi Yohanes 15 ayat 5 di kalimat terakhir Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa ada sebagian orang yang mengesankan hidup kudus itu kayak sesuatu yang susah banget gitu. Seolah seperti sesuatu yang hampir mustahil gitu. Sebab ia tidak bersedia taat. Ia tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak bersedia berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus. Maka hidup kudus terasa sulit. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Kita diberi hak istimewa. Salah satu hak istimewanya itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita, fungsi utamanya untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Taat, berjalan seiring seirama, maka hidup kita berbuah banyak. Hak istimewa ini harus kita optimalkan supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Supaya kita menghasilkan sebuah kehidupan yang taat. Inilah alat bukti kita bahwa kita ada tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hak istimewa ini kita gunakan secara optimal, maka kita akan memberikan ruangan kepada Roh Kudus untuk menuntun hidup kita kepada segala kebenaran. Tugas kita adalah berjalan seiring seirama. Maka saya pastikan hidup Anda akan menjadi kudus. Karena yang menuntun adalah pribadi yang kudus. Dia menuntun kepada segala kekudusan. Saya pastikan kalau Anda berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus, maka kuduslah hidupmu. Maka engkau akan menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Jadi hidup kudus itu sesuatu yang menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang gimana gitu. Kalau Anda dengar pendeta khotbah hidup kudus kayak sesuatu yang sulit, lalu Anda pikir, dia aja pendeta sulit, gimana saya? Itu Anda ditelikung oleh pengajaran yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Hidup kudus itu menyenangkan. Anda jujur, Anda terbuka, Anda mengasihi pasangan hidupmu. Itulah hidup kudus. Itu sangat menyenangkan. Pasanganmu pun merasakan ada kasih Tuhan, lalu terjadi harmonis dalam rumah tangga. Bukankah itu sebuah kehidupan yang menyenangkan? Itulah kehidupan kudus. Itulah kehidupan yang dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin Anda bilang, bisa Pak. Banyak orang fasik bisa menghasilkan buah banyak kok. Mereka kaya raya, kerjaan bagus, keluarga baik, rumah tangga juga harmonis. Bapak Ibu Saudara, maksud Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah di luar Yesus tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang kudus. Di luar Tuhan banyak orang melakukan pekerjaan dan buahnya kelihatan kaya raya, keluarga bahagia, anak tidak ada yang cacat, punya uang banyak. Tapi bisa saja mereka di luar Tuhan. Yang Tuhan bilang dalam konteks Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, di luar Tuhan, tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang kudus. Yang sudah di dalam Tuhan saja masih bisa punya irama korupsi loh di kantor. Kalau ada rangsangan, kalau ada kesempatan, apalagi yang di luar Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak mungkin orang bisa melakukan pekerjaan kudus. Maka kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Pekerjaan kudus itu pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan. Pekerjaan yang dihasilkan karena berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus. Anda taat kepada suatu hukum misalnya, Anda takut KPK. Beda dengan orang percaya, dia tidak berani korupsi bukan karena takut ketangkap, tetapi dia mau menyenangkan hati Tuhan. Ini hidup seiring seirama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus merupakan pilihan setiap individu. Ini tidak otomatis loh. Tadi di awal saya bilang kan, dulu saya merasa waktu saya dibaptis Islam, saya sudah tinggal di dalam Tuhan loh. Waktu saya dibaptis Islam, wah aku udah di dalam Tuhan, ternyata belum loh. Karena dalam konteks pokok anggur itu ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Walaupun dia juga terhubung sama pokok anggur, ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dikerat, lalu dibuang dalam api, dibakar. Tetapi ranting yang menghasilkan buah, dia akan dirawat supaya buahnya semakin melimpah. Mungkin selama ini Anda merasa Anda Kristen, Anda sudah tinggal di dalam Tuhan. Tapi mari kita verifikasi dengan tindakan dan perkataan kita. Apakah kita taat pada kehendak Tuhan? Atau kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan sekalipun Anda adalah seorang Kristen. Melalui kesempatan Natal yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau merasakan Tuhan sepanjang hari, kita merasakan diri kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus menunjukkan lewat buah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,
kiranya renungan ini bermanfaat bagi kehidupan kita untuk selanjutnya, tidak hanya pada bulan Desember ini saja. Amin. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.